Bab 1108. Makhluk gelap. Orang di sini adalah pendeta tinggi sebelumnya dari klan penyihir. Melihat pria tua berpakaian hitam di depannya, sudut mulut pendeta tinggi sebelumnya sedikit terangkat. Hancurkan klan penyihir. Memangnya siapa kamu? Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Saat berikutnya, petir hitam mendarat di telapak tangannya dan dalam sekejap, dia bergegas menuju pria tua berpakaian hitam dengan petir di tangannya. Sepanjang jalan, kilat menyambar. Di kejauhan, wajah lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah ganas. Dia tiba-tiba menekan tangannya ke depan, lalu nyala api keluar. Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi lautan api. Dan di lautan api itu, guntur dan kilat berkedip-kedip, mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, wajah Demon Yan dan Kaisar Dewa muram. Karena mereka menemukan bahwa wanita ini memukuli lelaki tua berbaju hitam itu. Master klan penyihir sangat melebihi harapan mereka berdua. Demon Yan menoleh untuk melihat master berkepala burung yang tidak jauh, yang terakhir tiba-tiba melompat dan menukik turun dari langit. Tusuk. Dalam sekejap, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seolah-olah mereka akan menghancurkan bumi. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, dua lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di langit di atas klan penyihir. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu memegang tongkat hitam dan mulai bermeditasi dengan cepat. Perlahan-lahan, karakter kuno hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Melihat petirnya terhalang, manusia burung itu tiba-tiba meraung, dan dengan panik mengayunkan palu listrik di tangannya. Bum bum bum. Di langit, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, kemudian turun seperti badai yang dahsyat. Di kejauhan, Kaisar Dewa tiba-tiba berkata, "Tembak." Demon Yan menggelengkan kepalanya. Kartu as klan penyihir belum habis. Jika kita bergerak sekarang, kerugiannya akan sangat besar. Kaisar Dewa bertanya, "Tunggu." Demon Yan mengangguk, lalu dia melirik Sandi di kejauhan. Dia pasti masih punya kartu hall. Tunggu, dia menunjukkan kartu hall-nya. Kaisar Dewa berkata dengan suara yang dalam, "Tuan-tuan dari era Tiandao ini sangat kuat. Jika kita menggabungkan kekuatan dengan mereka, itu seperti mencari masalah dengan harimau." Demon Yan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada lagi pilihan. Kita hanya bisa menang dengan mengambil kesempatan." Kaisar Dewa terdiam. Di kejauhan di bawah, Amu menatap langit tanpa ekspresi di wajahnya. Era Tiandao. Sandi berasal dari zaman Tiandao. Klan penyihir secara alami tidak berani gegabah saat menghadapi master dari zaman Tiandao. Itu adalah era yang lebih awal dari klan penyihir. Pada saat ini, wira dari Skyrim tiba-tiba diguncang kembali oleh Sandi. Setelah keterkejutan wira, Sandi tidak bergerak lagi. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang yang dia lihat dibunuh oleh klan penyihir. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Di bawah, Amu tiba-tiba menunjuk ke arah Demon yang di kejauhan. "Pak Tua, biarkan mereka beraksi. Mereka telah menonton pertunjukan." Mendengar ini, Sandi melihat kedua mata iblis. Demon Yan menyipitkan matanya sedikit. Pendeta tinggi dari klan penyihir ini memprovokasi. Sandi jelas mengetahui hal ini juga. Dia tidak banyak bicara, menoleh untuk melihat Amu di bawah. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." Amu berkedip, "Aku akan memikirkannya." Demon yang tiba-tiba berkata, dia menunda waktu. Sandi memandang Amu, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu." Setelah suara jatuh, dia berbalik dan menggesek dengan ringan. Ruang hampa terbelah, lalu saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari ruang hampa.
Di bawah, Amu menyipitkan matanya sedikit. Monster apa? Lin Siye berjalan ke arah Amu. Berapa lama kakak akan keluar? Amu berkata dengan suara berat, masih pagi. Lin Siye terdiam. Di langit, bayangan hitam tiba-tiba melayang keluar dari ruang hampa. Matanya ganas, sangat jelek, dan mereka memiliki sayap. Di bawah, Lin Siye bertanya, apa ini? Amu memandangi monster-monster itu dan mengerutkan kening, aku tidak tahu. Di sisi lain, Queen dalam kegelapan mengerutkan kening setelah melihat monster-monster ini. Sandi ini terlalu berani. Dia benar-benar melepaskan benda-benda gelap yang dipenjara oleh Tian Dao. Di sebelah Queen, wanita berkaki satu bertanya, makhluk gelap. Queen mengangguk, di era Tian Dao, ada beberapa makhluk yang hidup di dunia gelap. Makhluk ini juga merupakan salah satu makhluk alam semesta ini. Mereka hidup dan mati dengan kegelapan. Sifat mereka kejam. Mereka hampir menghancurkan seluruh alam semesta dan akhirnya Tian Dao maju untuk menekan mereka, kemudian menyegel mereka di dunia kegelapan. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sandi benar-benar akan melepaskan hal-hal ini. Apakah dia benar-benar pikir Tian Dao sudah mati? Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu sedikit menyipitkan matanya. Tidak, dia pasti tidak memiliki keberanian untuk menjadi begitu semena-mena. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Wanita berkaki satu memandang Sandi dari kejauhan. Dia pasti punya kartu Hall, jadi tidak takut dengan kartu Hall Tian Dao. Queen melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, begitu wanita itu pergi, setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar. Klan penyihir dalam bahaya. Di kota penyihir yang jauh, wajah Amu juga menjadi serius saat ini, karena di kota penyihir ada segala macam benda gelap. Jumlahnya masih kedua, yang utama adalah benda-benda gelap ini memiliki aura yang kuat. Sangat kuat. Seluruh kota penyihir sudah gelap gulita, karena langit di atas kota penyihir padat dengan benda-benda gelap. Benda-benda gelap ini meraung gila-gilaan, dan suaranya sangat memekakkan telinga, sangat tidak menyenangkan. Pada saat ini, Sandi itu tiba-tiba meraung, bunuh. Saat suaranya jatuh, benda-benda gelap itu tiba-tiba menukik ke bawah. Serbuan ini seperti banjir yang menghancurkan menghancurkan dunia. Di bawah, corak klan penyihir dan master lainnya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Pada saat ini, Amu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, sebuah gambar kuno melayang ke langit. Peta Bagua. Ketika 8 diagram muncul di langit, itu bergetar hebat. Segera, formasi besar menutupi langit di atas kota penyihir. Pada saat ini, benda-benda gelap itu bertabrakan dengan formasi Patkua. Bum bum bum. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari langit dan bumi. Formasi Patkua menghalangi. Namun, benda-benda gelap itu menghantam formasi Patkua satu demi satu. Di bawah pengaruh benda-benda gelap yang tak terhitung jumlahnya, formasi Patkua kokoh, tetapi ekspresi Amu agak pucat. Formasi Patkua bisa menahannya, tapi dia tidak bisa. Karena formasi Patkua akan menghabiskan energi spiritual dan kekuatan ilahinya. Di langit, Demon Yan melirik benda-benda gelap itu dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak mengharapkan kartu lubang sandi. Jika benda-benda gelap ini pergi ke medan perang kuno, klan iblis jahat dan klan roh dewa tidak dapat melawannya bersama. Mengerikan. Pada saat ini, master klan penyihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di belakang Amu. Pada saat ini, semua master klan penyihir telah berkumpul. Wajah Amu menjadi lebih pucat, dia hampir tidak tahan lagi, konsumsinya terlalu besar. Mira melirik Amu, lalu berkata, semua orang di klan penyihir mendengarkan perintah dan bertarung denganku.
Suara itu jatuh, lalu dia langsung menuju ke langit. Di bawah, para master klan penyihir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Saat ini, Amu mencabut formasi Patkua. Begitu formasi Patkua menghilang, benda-benda gelap itu bergegas menuju master klan penyihir di bawah seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, mau tak mau Amu mengepalkan tangannya erat-erat. Karena kedua belah pihak baru saja bertarung satu sama lain, pihak klan penyihir langsung berada di bawah. Ada terlalu banyak hal gelap ke atas. Jumlahnya setidaknya 10 kali lipat dari pihak klan penyihir. Tidak hanya itu, di lubang hitam ruang hampa, ada benda-benda gelap yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus keluar, seolah-olah tidak ada habisnya. Dan seluruh klan penyihir, tidak ada yang mundur. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, klan penyihir akan dihabisi hidup dan mati. Pada saat ini, suara robekan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Semua orang di lapangan menoleh untuk melihat. Di kejauhan, 100 master berjubah putih dengan pisau bergegas ke arah mereka. Di belakang 100 master berjubah putih dengan pisau, masih ada beberapa master yang kuat yang memegang tombak panjang. Legiun tak terkalahkan. Demon yang tiba-tiba berkata dengan marah, "Tembak." Saat suara itu jatuh, ruang hampa di belakangnya dan Kaisar Dewa tiba-tiba terbelah. Setan dan dewa tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari celah di ruang hampa. Legiun setan dan legiun dewa. Tuan dari dua legiun bergegas menuju legiun yang tak terkalahkan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menghentikan orang-orang Aro untuk membantu klan penyihir. Karena jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, klan penyihir akan segera kalah. Demon Yan melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Aro tak terkalahkan. Kudengar kamu adalah petarung terbaik di era zaman Cambrian dan kamu keluar dengan 2 jurus." Pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba muncul di depan Demon Yan. Demon Yan membalik tangan kanannya, tangan hitam raksasa tersapu. Tangan iblis. Cahaya pedang. Duar. Demon Yan mundur ratusan kaki dalam sekejap. Di mana Demon Yan awalnya berdiri, ada seorang gadis mungil berdiri di sana. Inilah Aro tak terkalahkan. Aro memegang pedang abadi, dia menatap Demon Yan dari kejauhan, "Kamu ini apa?" Setelah terdengar suara itu, dia menghunus pedangnya lagi. Tes. Sebuah pedang Tao melintas di lapangan. Di langit yang jauh, ekspresi Demon Yan berubah. Sayap iblis di belakangnya tiba-tiba mengepak. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Alo masuk di kejauhan tiba-tiba ditusuk dengan pedang ke arah kanan. Duar. Dengan suara ledakan bergema di udara, bayangan hitam mundur ratusan kaki dalam sekejap. Itu adalah Demon Yan. Setelah Demon Yan berhenti, wajahnya menjadi serius. Dia dan Aro sama-sama berada di ranah alam Dominion. Awalnya dia mengira kekuatan dirinya dan Aro hampir sama, tapi sekarang sepertinya kekuatan tempur Aro jauh di atasnya. Kultivator pedang. Di antara level yang sama, kultivator pedang adalah yang terkuat. Aro melirik klan penyihir di kejauhan, dia mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, klan penyihir akan gagal total. Aro hendak menghunus pedangnya, pada saat ini, Demon Yan dan Kaisar Dewa muncul di depannya. Demon Yan memandang Aro, "Aro, kenapa kamu harus terlibat dalam masalah ini?" "Kamu." Aro tiba-tiba berkata, "Terlalu banyak omong kosong." Setelah berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan terbang keluar. Demon Yan menyipitkan matanya sedikit, "Ayo bekerja sama untuk memblokirnya." Setelah selesai berbicara, dia dan Kaisar Dewa langsung menghilang di tempat. Meski keduanya bekerja sama, mereka tetap ditekan oleh Aro.
Dan itu benar-benar ditekan telak. Keduanya hanya bisa bertahan secara pasif melawan Aro. Namun, Aro tidak memiliki cara untuk mendukungnya untuk saat ini. Orang-orang yang dibawanya juga dihadang oleh master dari klan iblis jahat dan klan roh dewa. Di kota yang jauh, wajah Amu sangat suram. Jika ini terus berlanjut, klan penyihir akan musnah. Karena semakin banyak objek gelap. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Amu, dan mata Amu berkilat kaget. Kamu bersambung.